Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, kali ini saya mau bahas tentang X toko lagi ya. Oke, jadi semalam itu baru saya upload konten. Itu konten kedua saya yang kemarin. Oke, dan di video hari ini itu ada yang berkomentar seperti ini nih. Ya, ini adalah video ketiga saya ya. Membongkar penipuan di X toko supaya nggak banyak korbannya gitu. Oke, ini penipuan sudahlah ya, kalaupun memang ada yang dibayar itu adalah leader ataupun orang yang gabung terdahulu ya, belum kena jebakannya gitu. Oke, itu aja intinya, ini money game ponzi ya, simpelnya gitu teman-teman. Oke, di video saya yang ini ya, yang pertama kali saya upload konten mengenai Xtoko ini, ada komentar seperti ini nih, dari Wahyu Agung Nur Rofik. Oke, 22 jam yang lalu. Saya mau tanya, beneran X toko aman nggak ya? Soalnya saya mau top up gede nih. Dan apakah menjamin setiap harinya bisa withdraw? Oke, jadi kalau dari segi komentarnya nih ya teman-teman, ini bisa saya simpulkan ini dia awam ya dengan investasi bodong ya, money game ponzi. Makanya dia bertanya seperti ini. Oke, sebenarnya ya, untuk menganalisa X toko ini aman atau enggak itu gampang. Oke, gampang. Kita bisa lihat ya, ini aplikasinya berbentuknya seperti apa. Oke, ini udah saya jelaskan di sini. Oke, di video yang ini sama sekali tidak aman. Oke, dari mana bisa kita nilai ini tidak aman? Ya, gini, X toko ini menampung uang masyarakat ya, dengan katanya ya investasi NFT. Oke, nah artinya menampung uang masyarakat. Nah, di dalamnya ya, yang namanya investasi itu pasti ada untung dan rugi. Oke, kalau dia bahas tentang investasi ataupun menawarkan investasi lah. Tapi di Xtoko itu saya lihat ya, dari beberapa penawarannya itu pengembalian dananya nggak masuk akal gitu ya, selalu untung terus. Dari sana itu udah menandakan ya, kata OJK. Oke, kata OJK, kalau ada investasi yang menjanjikan keuntungan pasti untung, itu wajib dicurigai. Oke, NFT seperti itu. X toko maksudnya, X toko NFT gitu aplikasinya. Nah, ini Ponzi sudah ya, Ponzi. Jadi tolong dihindari ya. Yang diuntungkan siapa? Yang diuntungkan adalah member yang gabung di atas. Kalian dirugikan. Oke, jadi pertanyaannya, X toko aman nggak ya? Soalnya saya mau top up gede nih. Mending hindari. Oke, mau top gede, mau top up sedikit, hindari. Oke, karena jika kita ya, Bang Wahyu Agung ya, siapapun namanya gitu ya, kita top up ke sana, uang kita itu bukan untuk investasi NFT, tapi untuk dibagikan ke leader satu tingkat, dua tingkat, tiga tingkat skema Ponzi. Oke, dan dikasih ke owner sekian persennya. Oke, jadi komentar Anda saya love ya, karena pertanyaannya bagus. Dan untuk yang nyari informasi juga ya, bisa baca nih komen ini. Ini sambil saya balasin ya komennya. Bahaya gitu ya. Oke, hindari. Jangan depo. Oke, jadi eh ini ada juga ya endingnya kayak VTube hilang dan gak berbekas. Warning, ulasan konten ini terbukti hoaxnya di mana gitu ya.
Oke, gini ya. Berdasarkan komen ini ya, buat kalian yang masih awam dengan skema Ponzi, ini bisa saya jelaskan kembali ya. Kita bisa lihat di Google ya gimana kejamnya tentang investasi Ponzi gitu ya, ataupun investasi bodong. Nah, di sini saya bisa jelasin teman-teman. Nah, dari bagan ini aja. Oke. Ini ada seperti piramida. Oke. Ini skema Ponzi namanya ya. Kenapa ini bahaya? Saya bisa jelasin. Kita jelasin dari atas dulu ya, dari tingkat paling atas. Ada satu orang. Oke. Satu orang ini ya, ini bisa dikatakan adalah pembuat aplikasi Xtoko. Oke. Yang memakai sistem kode referral. Terus dia punya bawahan ya, 4 orang. Oke. 4 orang ini ya, ini bisa dikatakan apa ya, kaki tangannya lah gitu ya, kaki tangan dari si pembuat ini. Oke. Nah, mereka ini berempat ini bisa dikatakan komplotan penipu ya, karena biasanya kalau di bawah ini ya, ini bisa dikatakan satu tim lah gitu. Nah, mereka berempat ini merancang suatu tindakan penipuan money game Ponzi ya, yang kebetulan untuk kali ini itu modusnya adalah penyewaan, bukan penyewaan ya, apa ya, investasi di NFT. Juga banyak teman-teman ya, kayak penyewaan mesin, terus nonton video, terus penyewaan pembangkit listrik atau apapun ya, banyak gitu. Nah, kebetulan di kali ini NFT, investasi NFT. Oke. Nah, 4 orang ini beraksi gitu ya, membodoh-bodohi orang ya, rekrut orang pakai kode referral, terus yang ini terpengaruh flexing. Nah, dengan flexingnya orang-orang di bawah ini tertarik nih, karena yang di atas itu flexing kan pakai mobil ya, rumah baru gini, itu beli tanah gitu ya kan, flexing. Terus yang bawah ini terpengaruh, ikut join. Nah, ini ikut join ya, flexing lagi gitu, flexing lagi dia gitu. Nah, kelihatan ya sama orang yang awam. Nah, yang di bagian ini untung. Nah, yang bagian ini yang apes ya, ketika mereka mau narik. Oke, ketika mereka mau narik, uangnya nyangkut, aplikasi nggak bisa diakses. Uangnya kemana? Nah, pertanyaannya uangnya kemana gitu ya. Uangnya itu ya perginya ketika, sorry saya potong, ketika mereka ini melakukan deposit, oke, untuk katanya berinvestasi NFT, uang mereka itu ditransfer biasanya ke rekening orang yang paling atas. Oke, biasanya gitu ya kan, karena biasanya kalau money game Ponzi itu pengiriman uangnya dengan nomor pribadi gitu ya, bukan atas perusahaan gitu, bukan nama pribadi gitu. Nah, nanti uang mereka ini ya semuanya juga ketika deposit ya, maupun di tingkat ini juga ketika deposit uangnya untuk si ini. Nah, untuk yang paling atas. Nah, paling atas kalau udah megang uang orang ini ya, uang uang dari orang yang di bawah ini udah masuk ke rekening ini, dibagi-bagi ke bawahannya. Oke, sekian persen. Dia juga dapat sekian persen, sekian persen, sekian persen, sekian persen. Nah, tapi yang paling banyak dapat adalah si ini. Oke, apesnya gimana gitu, penipuannya gimana gitu. Penipuannya gini. Oke. Ini ya, ketika udah terima uang dari orang bawah, ini bisa aja kabur. Yang ini bisa kabur, mematikan akses aplikasinya karena dia yang buat aplikasinya ya. Otomatis orang ini bawah nggak bisa melakukan penarikan. Nah, ketika penarikan macet, dibuat alibi pembodohan oleh orang-orang yang di sini dikata-katain ini sedang maintenance ya.
ada kebakaran di kantor atau apapun ya, penundaan penarikan gitu. Padahal yang ini, yang di atas ini, yang ini juga ini udah kabur gitu. Udah kabur, bukan maintenance gitu. Oke. Jadi uang mereka nggak bisa balik ya. Banyak yang saya lihat kasusnya ya. Banyak, sorry, minum dulu. Sorry, sedih kesedak. Oke. Jadi banyak kasus yang saya lihat orang-orang yang di bawah ini ya, yang tertipu ini ada yang gadai rumah ya, ada pinjam uang ke bank sekian ratus juta cuman untuk dicemplungin ke Ponzi, ada yang pinjam ke pinjol ya, sampai diteror-teror sama yang tukang pinjam ataupun pinjolnya gitu. Ada yang gadai mobil ya, karena tergiur iming-iming janji ya, semakin banyak deposit semakin banyak pengembalian dana, keuntungan istilahnya. Itu kan gak logis. Nah, setelah ketipu, utang belum dibayar ya, balik uang atau modal belum dapat, banyak kasus yang saya lihat ada yang frustasi, bunuh diri kayak gitu. Saya banyak lihat kemarin bunuh diri ini, nggak tahu ya, entah berita hoax yang saya dapatkan di YouTube juga ya. Tapi ini saya bukan menyebarkan hoax, cuman saya melihat ya, ada yang bunuh diri karena kasus Syagol ya. Saya lihat itu ada, kena rugi sekian ratus juta gitu, oleh ulah siapa, si ini yang merancang money game Ponzi gitu ya. Ada yang jual rumah, luar biasa teman-teman ya. Seperti itu. Jadi tadi ada yang bertanya ya, seperti itu. Oke, itu sih video kali ini. Untuk Wahyu Agung Nurofik, silakan hindari untuk aplikasi yang satu ini. Kalau mau nyari uang, saran saya ya, carilah yang real aja gitu. Memang betul ya, seperti kata-kata di zaman sekarang ya, kita nyari uang menggunakan Android smartphone kita itu memang sesuatu hal yang simple gitu ya, canggih lah gitu, karena dari HP kita bisa dapat keuntungan. Tapi banyak juga ya komplotan penipu itu membuat modus penipuan, nonton video dapat uang lah gitu. Terus banyak juga ya aplikasi-aplikasi judi yang tersebar sekarang gitu. Tapi di antara judi dengan money game Ponzi ya, yang lebih parah itu money game Ponzi. Tapi maksud saya bukan membela perjudian, sama-sama salah ya, sama-sama salah, sama-sama nggak ada yang benar antara judi dan money game Ponzi. Cuman ya, kalau orang awam dengar kata judi itu udah pasti menghindari, kalau bukan mental-mental judi ya. Tapi investasi bodong ditutupi oleh berbagai modus ya. Ketika ada orang mengedukasi ini Ponzi, dikatain saya iri ya. Bukan iri bos ya, bukan lebih ngarah ke iri, lebih kasihan aja yang kalian yang awam gitu. Jadi kebusukannya dari skema money game Ponzi ini nggak bisa dibedain oleh orang awam gitu, sampai mereka sendiri tertipu ataupun melihat ini benar-benar penipuan. Karena apa? Money game Ponzi itu ditutupi dengan terbukti membayar di awal. Oke, nggak akan pernah bertahan tiap hari, pasti akan macet. Ini skema Ponzi ya. Jadi teman-teman tolong untuk menghindari aplikasi yang satu ini. Oke, itu saja pesan saya untuk video kali ini.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.